Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi saat pagi hari ini di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekalian, coba disiapkan untuk Alkitabnya. Dan nanti kita akan belajar dari Alkitab yang nantinya diambil dari Markus 9 ayatnya yang ke-33 sampai ke-37. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh sebab kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sehat dan juga kami diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Meskipun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain, namun kami meyakini ada waktu yang baik yang Kau sediakan buat kami untuk kami belajar bersama-sama, bertumbuh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk guru-guru kami yang mengajar kami. Biarlah Kau berkati supaya pengajaran dari guru-guru kami boleh membawa kami untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat di dalam Markus yang ke-9 ayatnya ke-33 sampai ke-37. Kita masih belajar tentang Tuhan Yesus, bagaimana Dia mengajar, baik itu mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan, mengajar kepada murid-muridnya, ataupun dengan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Nah, suatu kali Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sampailah mereka dari perjalanan sampai ke kota yang namanya Kapernaum. Ya, di Kapernaum ini mereka berhenti sebentar. Kemudian ketika Yesus sampai di sebuah rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid mereka. Ya, murid-muridnya yang ada jumlahnya ada 12 itu, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka ini, apa yang kamu perbincangkan di dalam perjalanan itu tadi? Nah, rupanya Tuhan Yesus mendengarkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu membicarakan tentang bagaimana atau siapa nanti yang menjadi yang terbesar dari antara mereka semuanya. Nah, kemudian ketika murid-muridnya itu ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu perbincangkan? Apa yang kalian perbincangkan di perjalanan tadi? Mereka semuanya ternyata diam, ya, karena mereka tahu yang mereka perbincangkan adalah apa atau siapa yang menjadi terbesar dari antara mereka. Ya, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang merasa bahwa dirinya pengen yang menang, dirinya pengen yang menjadi yang berkuasa, atau dirinya pengen menjadi yang paling besar di antara semuanya. Itu juga terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka perbincangkan itu, dan ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, mereka diam, tidak bisa menjawab, karena mereka tahu bahwa hal tersebut itu tidak baik, ya, memperebutkan sesuatu itu tidak baik. Nah, kemudian ketika itu mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya semuanya dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti itu. Jadi ketika kamu mau jadi yang terdahulu, silakan kamu menjadi yang terakhir. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah ketika kamu ingin menjadi yang besar, kamu ingin menjadi yang terdahulu, atau kamu menjadi yang dihormati atau orang yang berkuasa seperti itu, pikirkanlah kepentingan orang lain terlebih dahulu, ya. Jadi jangan mementingkan kepentingan diri sendiri, ya. Ketika adik-adik semuanya juga ingin menjadi yang terbesar, ya, terbesar. Nah, adik-adik juga harus mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri terlebih dahulu. Apa yang menjadi kepentingan orang lain, kalian bisa lakukan itu terlebih dahulu sebelum, ya, kalian melakukan kepentingan diri adik-adik semuanya. Nah, dan Tuhan Yesus juga berkata, dan pelayan dari semuanya. Kalau adik-adik semuanya atau semua orang yang
yang mengikuti Tuhan Yesus ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan. Nah, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, pelayan itu adalah pekerjaan yang tidak bisa menolak perintah majikannya, ya. Pelayan itu hanya berkata iya ketika diperintahkan oleh majikannya. Nah, Tuhan Yesus ingin bahwa semua murid-muridnya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang dipilih oleh Tuhan menjadi pelayannya, ya, menjadi pelayan. Nah, pelayan yang dimaksudkan di sini adalah yang berkata, iya Tuhan, saya mau melakukan apapun yang Engkau perintahkan kepada kami melalui firman-Mu. Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Nah, apakah kita semuanya, kalau misalnya adik-adik ini kan masih usianya masih kecil, belum dewasa, apakah bisa menjadi pelayan Tuhan? Nah, menjadi pelayan Tuhan itu bukan harus yang menjadi pelayan di depan mimbar, ya. Jadi hal-hal yang kecil yang bisa kalian lakukan juga itu sudah merupakan melayani atau menjadi pelayan. Suatu contoh di gereja kita, misalnya di gereja kita waktu belum ada pandemi seperti ini kan, setiap minggu setelah ibadah atau sebelum sekolah minggu itu ada snack, ada minuman yang disuguhkan dan kita makan bersama-sama. Nah, apa yang sikap adik-adik sekalian yang kalian lakukan? Misalnya setelah minum dibawa ke ruang sekolah minggu. Nah, adik-adik bisa membawa kembali gelas minum tersebut yang sudah kosong untuk dikembalikan di dapur. Itu sudah melayani, ya. Coba periksa sikap adik-adik sendiri. Coba ketika minum, apakah langsung ditinggal di sekolah minggu? Dan saya masih menemukan seperti itu, ya. Jadi kalau kalian mau jadi yang terbesar, ya, silakan menjadi pelayan. Paling tidak kalian bisa melayani diri kalian sendiri, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan. Misalnya minum, jangan ditinggal di sembarangan, bawa kembali ke dapur misalnya. Lebih bagus lagi kalau kalian mencuci sendiri, ya. Jangan bahwa saya sudah minum, pasti ada yang nyuci. Enggak seperti itu, ya. Jadi kalau kalian minum, ya dikembalikan ke dapur, kemudian dicuci seperti itu dan dikembalikan di tempatnya lagi. Nah, itu salah satu kalau kalian melayani atau menjadi pelayan. Atau kalau misalnya kalian melihat bahwa di depan gereja ada tisu di situ atau ada bungkus makanan di situ yang terletak di sembarang tempat, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik mau mengambil dan membuangnya ke tempat sampah atau melewati semuanya atau melewatinya saja seperti itu? Nah, menjadi pelayan Tuhan itu nanti akan menjadi yang terbesar, ya. Jadi tidak usah dipeributkan seperti murid-murid Tuhan Yesus mempeributkan atau mempertengkarkan siapa yang mau jadi yang terbesar. Tetapi jadilah yang paling akhir terlebih dahulu. Jadilah pelayan terlebih dahulu. Nanti kalian akan menjadi yang terbesar yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan kepada adik-adik semuanya. Apalagi sampai saat ini kita masih belajar terus firman Tuhan. Dan kalau adik-adik mulai belajar dan melakukannya, ya suatu saat nanti ketika adik-adik dewasa, ya akan dewasa secara rohani dan juga mengerti akan tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan. Ya, kalau kita diberi suatu saat nanti diberi kesempatan untuk melayani, pasti akan melayani dengan baik. Karena apa? Sudah belajar dari kecil untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, untuk menjadi pelayan, ya pelayan. Pelayan bukan sesuatu yang hina, ya. Pelayan bukan sesuatu yang hina, tetapi sesuatu yang mulia karena mengutamakan orang lain, ya. Mengutamakan orang lain, kemudian bisa bertanggung jawab, ya, dan mau taat disuruh oleh Tuhan melakukan kehendaknya. Nah, itu yang Ibu sampaikan saat ini supaya ketika kita pengen menjadi sesuatu yang besar, jadilah terlebih dahulu menjadi yang terakhir ataupun menjadi pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri pelajaran kita meskipun singkat, namun saya meyakini bahwa ini akan menjadi berkat yang luar biasa buat adik-adik semuanya. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung di gereja,
Namun biarlah ini semuanya menjadi berkat, adik-adik semua, anak-anak semua bisa bertumbuh di dalam iman untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan rencananya yang mulia untuk adik-adik semuanya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami menjadi yang terbesar dari antara saudara-saudara, di antara teman-teman kami. Kami rindu, kami terus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kami sendiri, supaya kami juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, yang mana Tuhan akan pakai kami secara luar biasa untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri untuk sekolah minggu pagi hari ini. Kami menyerahkan selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, dan Kau akan berkati kami, berkati orang tua kami, berkati gereja kami. Kau berkati hamba Tuhan yang melayani di gereja kami beserta keluarga, supaya kami semuanya boleh dalam keadaan baik. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Dadah, kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke.